Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are students of Setia Amuntai here with present video assessment in Tes Asas Management. We are here to Belek Strong Disciplinary SMAT. First of all, let me introduce myself. My name is Gita Yohana Elkaliza, number NPM 20238. Management City. Before we discuss Parliament Day, I will introduce our group members. Hello everyone, my name is Gita, NPM 02335. My name is Ahmad Zaidi, number NPM 023327. My name is Muhammad Shifa, number NPM 20337. My name is Nikmat Lisa, NPM 20360. My name is Natasha Apriliani, NPM 2023359. My name is Rina Supriya, NPM 2023368. My name is Asma, NPM 2023377. My name is Bintari Tulina, NPM 2023350. My name is Rawali Putri, NPM 2023361. My name is Muhammad Nur, number NPM 2023335. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah personal management is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, and maintenance of the people for the purpose of contributing to organizational, individual, and social growth. Manajemen melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar mencapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Pernyataan dari moto tersebut menyamakan pengertian manajemen sumber daya manusia atau SDM sama dengan manajemen personalia. Berikut ini pengertian manajemen sumber daya manusia atau SDM menurut beberapa ahli. Menurut melalui ekspresi buan, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Henry Sinakoto, manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penyalahgunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi, atau kelompok bekerja. Manajemen sumber daya juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan, personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburukan yang bagus. Manajemen ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebagai organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa tujuan, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjamin ketersediaan tenaga kerja untuk sekarang dan masa yang akan datang, meminimalisir kesalahan dalam tugas pekerjaan, menghindari terjadinya kelebihan dan kekurangan tenaga kerja atau karyawan. Selain tujuan dari manajemen sumber daya manusia, seseorang perlu memiliki kualitas dalam dirinya agar mampu bertahan dalam perusahaan. Berikut ini ada beberapa hal yang harus dimiliki sumber daya manusia, antara lain: 1. Disiplin, 2. Tanggung jawab, 3. Bekerja sama dengan baik, 4. Pekerjaan sesuai dengan keahlian atau pekerja,
mediasi dan penyelesaian konflik akan sangat berharga dalam mengelola hubungan dengan karyawan. Manfaat sumber daya manusia atau SDM memainkan peran penting dalam pertumbuhan organisasi atau bisnis dan membentuk tulang punggung organisasi atau bisnis apapun, kecil atau besar. Banyak organisasi dengan jelas mengatakan bahwa karyawan adalah aset terbesar dan paling berharga mereka, yang berarti bahwa manajemen sumber daya manusia yang efektif sangat penting untuk pertumbuhan bisnis atau bisnis apapun. Ketika dilakukan dengan benar, manajemen sumber daya manusia membuat perbedaan besar dalam meningkatkan produktivitas karyawan di tempat kerja. Berikut adalah 5 manfaat utama dari manajemen sumber daya manusia yang harus dipertimbangkan ketika mengelola sumber daya manusia di industri atau organisasi Anda untuk produktivitas maksimum di setiap tingkat. 1. Salah satu manfaat utama dari manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah merekrut dan membawa orang kepada industri atau organisasi mereka dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Mereka mengembangkan distribusi pekerjaan yang lebih relevan dan bersesuaian. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk meningkatkan sistem manajemen kinerja karyawan agar mereka merasa termotivasi dan dihargai atas pencapaiannya. Ini tidak hanya akan membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka, tetapi juga akan memaksa mereka untuk terlihat lebih baik dari sebelumnya. Selalu berusaha untuk terbuka tentang pencapaian mereka. Manajemen kinerja sistem efektif yang memotivasi dan menghargai setiap kinerja setiap orang. 3. Membangun budaya dan nilai. Salah satu manfaat terpenting Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM adalah menciptakan ruang kerja yang sehat dan nyaman, membantu pengawasan yang baik dalam kehidupan karyawan. Menciptakan ruang kerja yang baik adalah tanggung jawab utama Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM untuk memastikan produktivitas. 4. Manajemen konflik. Manfaat lain yang sangat penting dari Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM adalah manajemen dan resolusi konflik antara karyawan dan atasan dalam industri atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia mengambil tindakan tepat waktu untuk menyelesaikan konflik yang tidak menyenangkan secara damai dan elegan sebelum konflik tersebut lepas kendali dan mengacaukan segalanya. 5. Meningkatkan pengertian karyawan. Salah satu manfaat utama manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah pemantauan dan pengelolaan pengertian karyawan yang cermat. Perputaran karyawan yang tinggi sangat merugikan industri. Biayanya lebih dari 2 kali lipat pendapatan karyawan. Saat ini untuk menciptakan dan melatih karyawan baru, Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM harus sangat jelas tentang mempekerjakan orang yang tepat sejak awal. Mereka tidak cuma memanfaatkan yang dimilikinya, namun juga mengecek apakah mereka sesuai dengan industri maupun organisasi. Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM umumnya menambah karyawan pada saat mendapat masalah. Idealnya adalah kalau pengetahuan yang mendatangi serta meminta karyawan membuat bulan di kegiatan yang penting. Ada banyak cara mengembangkan SDM yang berkualitas dilakukan yang bisa dalam pengembangan sumber daya manusia ini, antara lain melakukan pelatihan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki serta sikap atau sikap karyawan yang bersangkutan. 2. Melakukan pendidikan adalah selanjutnya pengembangan sumber daya manusia dengan cara edukasi atau pendidikan. Cara mengembangkan SDM ini dapat dilakukan oleh perusahaan melalui jalur pendidikan. 3. Melakukan pembinaan adalah pelatihan para karyawan di suatu perusahaan untuk mengembangkan SDM atau pembinaan yang dilakukan pengaturan dapat dengan
serta membina para pegawai atau karyawan yang menjadi subsistem organisasi dengan melalui beberapa program penilaian atau penilaian dan juga perencanaan. 4. Melakukan perekrutan, menjelaskan SDM dengan cara rekrutmen sebagai langkah pengembangan sumber daya manusia. 5. Melakukan perubahan sistem. Target dari perubahan ini adalah untuk penyesuaian, dilakukan atau adaptasi terhadap perubahan baik eksternal maupun internal agar perubahan tersebut tetap kompetitif dan relevan. 6. Memberi kesempatan. Aspek yang tidak kalah penting dalam pengembangan SDM adalah memberi kesempatan pada setiap karyawan untuk menyampaikan ide, gagasan, pemikiran dan kreativitas mereka yang akan membuat kemajuan pada organisasi tersebut. 7. Memberikan penghargaan. Langkah terakhir dan yang terpenting adalah memberikan penghargaan kepada para pegawai. Jangan ragu atau sulit untuk memberi apresiasi atau penghargaan kepada para pegawai yang berprestasi atau berkontribusi terhadap organisasi yang positif. Jadi kesimpulan dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM mencakup kompetisi dan potensi para pemimpin dan karyawan suatu perusahaan. Karyawan tidak boleh diperlakukan seperti mesin dan harus menyadari bahwa karyawan memiliki potensi dan bakat yang dapat berkembang kepentingan bisnis. Setelah dikembangkan, pemimpin harus menciptakan suasana yang kondusif agar kemampuannya dapat diterapkan di dalam perusahaan. Jadi kesimpulan dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM mencakup kompetisi dan potensi para pemimpin dan karyawan suatu perusahaan. Karyawan tidak boleh diperlakukan seperti mesin dan harus menyadari bahwa karyawan memiliki potensi dan bakat yang dapat dikembangkan untuk kepentingan bisnis. Setelah dikembangkan, pemimpin harus menciptakan suasana yang kondusif agar kemampuannya dapat diterapkan di dalam perusahaan. Pengaturan SDM merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan manusia berkualitas yang memiliki kecakapan, kemampuan serta loyalitas dalam melaksanakan pekerjaannya di sebuah perusahaan. Strategi pengembangan SDM sangat perlu dilakukan mengingat di era teknologi saat ini banyak perusahaan yang saling bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas. Memiliki karyawan yang berkualitas merupakan suatu aset terbesar bagi perusahaan. Itu segala hal yang berhubungan dengan karyawan sebaiknya dikelola dengan benar. This is the content of our video. Hopefully it can be useful for all my friends. Thanks for watching and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kesabaran patikan. This is the content of our video. Hopefully it can be useful. Kata kau Johan.